Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Kali ini teman-teman berjumpa lagi dengan Kak Rizal dalam pembelajaran Al-Islam, materi akidah, beriman kepada hari akhir. Teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, apa kabar teman-teman kelas 5? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tiada yang kurang dalam diri kalian. Nah, teman-teman, kemarin kita telah melaksanakan HUT RI yang ke-75. Jadikan momentum HUT RI yang ke-75 itu menjadikan kita lebih kreatif, lebih semangat, dan menghargai jasa pahlawan kita yang telah berjuang demi bangsa Indonesia ini, demi kemerdekaan rakyat Indonesia. Dari itu kita isi kegiatan ini dengan semangat dalam belajar. Nah, teman-teman, lanjut ke pembelajaran. Tujuan meyakini adanya hari kiamat, memahami makna iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Lanjut teman-teman, materi yang pertama kita telah mempelajari memaknai iman kepada hari kiamat dan meyakini datangnya hari kiamat. Nah, pertemuan kali ini Kak Rizal akan membahas nama lain hari kiamat, tanda-tanda datangnya hari kiamat, perilaku iman kepada hari kiamat, hikmah beriman kepada hari kiamat. Sebelum itu kita awali dengan ayat Al-Quran, Quran surat Al-A'raf ayat 187. Kita baca bersama-sama ya teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Kita ulang-ulang bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka menanyakan kepadamu tentang hari kiamat. Kul innama ilmuha inda rabbi. Bilakah terjadinya? Katakanlah, kul, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada sisi pada Tuhanku, sisi Tuhanku atau sisi Allah. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Jadi teman-teman, tiada yang dapat mengetahui kedatangan hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah memberikan ilmu sedikit. Kenapa? Hikmahnya adalah agar kita mempersiapkan diri kita datangnya hari kiamat tersebut dengan memperbanyak amal soleh. Nah, teman-teman juga bisa membaca surat Al-Qari'ah untuk memperdalam meyakini datangnya hari kiamat. Quran surat Al-A'raf ditambah surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5. Teman-teman, kita lanjut ke materi. Materi yang pertama adalah kita akan lanjut nama-nama lain hari kiamat. Nama-nama lain hari kiamat sesuai tahapannya ya. Yang pertama ada Yaumul Bats, yang kedua Yaumul Mahsyar. Setelah Yaumul Mahsyar ke Yaumul Mizan, lanjut ke Yaumul Mizan. Setelah ke Yaumul Mizan, kita ke Yaumul Jaza. Nah, ingat, setelah ke Yaumul Jaza, kita akan berada namanya Yaumul Akhir. Apa itu Kak Rizal Yaumul Bas? Nah, Yaumul Bas artinya hari kebangkitan. Ingat, hari kebangkitan, yaitu di mana manusia dibangkitkan dari kubur. Ya, setelah manusia dibangkitkan dari kubur, seluruh manusia dari zaman Nabi Adam hingga manusia terakhir, kita dapat membayangkan betapa banyak manusia yang sudah dibangkitkan pada Yaumul Bas. Mengantri. Ingat, jadi sekarang yang dalam kubur itu mengantri
datangnya hari kiamat, menunggu datangnya hari kiamat, dan Allah bangkitkan di yaumul bas, dari zaman Nabi Adam sampai umat yang terakhir. Selanjutnya yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar artinya hari pengumpulan, yaitu di mana manusia dikumpulkan dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad SAW. Itulah yaumul mahsyar. Nah, ini padang mahsyar, di mana umat dibangkitkan dalam keadaan bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Perbuatannya masing-masing, teman-teman ya. Jadi Allah bangkitkan, dikumpulkan kita yaumul mahsyar dengan bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan amal perbuatan kita selama kita di dunia. Jadi gambaran kita di dunia ini akan menggambarkan kita di akhirat. Kita berbuat apa? Kalau kita selalu berbuat dosa atau selalu beramal dan berbuat baik, itu gambaran kita ntar di akhirat. Allah memperlihatkan semuanya sekecil apapun perbuatan kita di dunia, dan Allah perlihatkan di akhirat. Yang ketiga, yaumul mizan. Apakah irzal yaumul mizan? Yaumul mizan artinya hari penimbangan amal, yaitu hari ditimbang amal baik dan buruknya manusia selama di dunia. Apa itu hari penimbangan? Artinya yaumul mizan, ya. Hari ditimbang amal baik dan buruk manusia selama dunia. Timbangan yang dilakukan ketika yaumul hisab adalah timbangan yang paling adil. Tidak ada lagi yang tidak adil. Allah yang akan mengadili kita di yaumul mizan, hari penimbangan. Sebejar biji sawi atau biji zarrah, ya. Biji sawi yang ditimbang sekecil apapun perbuatan kita tidak luput dari timbangan namanya yaumul mizan, ya. Semua akan memperoleh balasannya baik buruk sesuai perbuatan selama di dunia. Lanjut ke Rizal, yaumul jaza. Apa itu yaumul jaza? Artinya hari pembalasan, yaitu hari pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan selama di dunia. Jadi yaumul jazalah artinya adalah hari pembalasan, yaitu hari pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan selama di dunia. Balasan ini diberikan setelah manusia melewati hari perhitungan. Apa namanya hari perhitungan? Yaumul mizan. Setelah itu dapat ditentukan balasan yang akan diberikan, baik atau buruk, yang kita dapatkan selama kita di dunia. Yang terakhir ada yaumul jaza. Apa itu yaumul jaza? Artinya hari terakhir, yaitu hari terakhir yang tidak ada batasnya, teman-teman. Ya, yang tidak ada batasnya, maksudnya yaumul akhir ini manusia akan ditempatkan sesuai amalan dan perbuatan selama di dunia. Orang-orang kafir yang Kak Zal pernah jelaskan, ya, orang-orang kafir dan musyrik akan dimasukkan ke dalam neraka dan tidak dikeluarkan selama-lamanya. Adapun orang mukmin nih, pernah berbuat dosa, pernah berbuat salah, dimasukkan ke dalam neraka dan akan dikeluarkan hingga habis dosa-dosanya. Mereka dibersihkan terlebih dahulu karena dia mempunyai iman, ya. Orang mukmin itu mempunyai iman. Jadi iman yang sekecil itu akan menolongnya. Selanjutnya, sedangkan orang-orang yang mukmin yang sebenar-benarnya akan masuk surga dan kekal di dalamnya dengan penuh kenikmatan yang besar. Nah, teman-teman, ya. Itulah penjelasan nama-nama hari akhir. Kita lanjut ke materi lagi. Materi yang kelima, perilaku iman kepada hari akhir. Perilaku iman kepada hari akhir, teman-teman. Nah, poin pertama, beriman kepada hari kiamat harus kita buktikan dalam perilaku sehari-hari. Ingat, harus kita buktikan dalam perilaku sehari-hari. Yang pertama, senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Yaitu menjauhi segala yang dilarang oleh Allah dan menjalankan segala perintah-perintahnya yang disyariatkan oleh agama Islam. Salat, puasa, zakat, haji, berbuat baik kepada manusia, berbuat baik kepada makhluk Allah. Semuanya kita, apa aja manusia, banyak fakir miskin. Ya, termasuk poin kedua, menyayangi dan membantu fakir miskin. Ingat, tetangga kita ada yang fakir, ada yang miskin, kita harus membantunya. Itu termasuk
perilaku iman kepada hari kiamat. Yang ketiga, menyayangi dan memelihara anak yatim piatu dan yatim piatu. Ingat, ada hadis yang jelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ingat, itu yang Al-Azhar pernah jelaskan, kalau kita bersedekah atau menyantuni anak yatim, insya Allah kita akan bertetangga dengan Rasul di surganya nanti. Amin. Yang keempat, bersikap atau berakhlak yang baik, disebut dengan akhlakul karimah kepada sesama. Jangan membeda-bedakan ya. Jangan punya teman berakhlak yang baik kepada teman saja. Semua teman, semua tetangga, semua kerabat, semua yang kita kenal maupun yang tidak kenal, kita harus berbuat baik. Yang terakhir, patuh dan menghormati orang tua agar dapat menjadi seorang anak yang soleh atau soleha. Nah, yang terakhir ini luar biasa. Ingat, kita harus patuh dan menghormati orang tua agar dapat menjadi anak yang soleh atau soleha. Ini yang terakhir ya. Nah, teman-teman harus memahami perilaku iman kepada hari kiamat dan membuktikan dalam perilaku sehari-hari. Selanjutnya, kembali kita ke materi. Materi apa? Materi berhikmah beriman kepada hari kiamat. Apa hikmah beriman kepada hari kiamat? Nah, beriman kepada hari kiamat harus kita buktikan dalam perilaku sehari-hari juga, ya. Dan yang pertama, menyadari semua makhluk akan rusak dan akan ada kehidupan yang abadi di akhirat. Hikmah beriman kepada hari kiamat, teman-teman ya. Hikmah beriman kepada hari kiamat yang pertama, menyadari semua makhluk akan rusak dan akan ada kehidupan yang abadi di akhirat. Yang kedua, menyadari bahwa seluruh kehidupan manusia baik ataupun buruk akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang poin yang ketiga, meningkatkan disiplin dalam beribadah. Poin yang keempat, mengendalikan diri agar tidak mudah terpengaruh keindahan dunia dan lebih mengutamakan kepentingan akhirat. Hikmah yang pertama, menyadari semua makhluk akan rusak. Jadi manusia ini tidak akan kekal, teman-teman. Ciptaan Allah tidak akan kekal. Semua akan rusak dan Allah akan ambil. Dan Allah akan ciptakan kehidupan yang abadi, yakni akhirat, di mana ada perjalanan-perjalanan yang kita menuju akhirat. Yang pertama, kita dipanggil Allah menuju apa? Alam barzah, alam kubur. Situlah kita akan menunggu sampai datangnya hari kiamat. Yang kedua, menyadari bahwa seluruh kehidupan manusia baik ataupun buruk akan menerima balasannya. Jadi kita selama diberikan kehidupan, waktu apa yang telah Allah berikan kepada kita, kita maksimalkan buat apa? Akan dipertanyakan oleh Allah. Apakah waktu yang kita gunakan ini kita pergunakan sebaik-baiknya atau hanya dibiarkan saja berlalu? Dan poin yang ketiga, meningkatkan disiplin dalam beribadah. Semuanya, baik sholat, baik kegiatan wajib, sunnah, fardu, kita harus tingkatkan nilai disiplin. Bahwa nilai disiplin itu meyakinkan bahwa kita beriman kepada Allah, bahwa nilai itu kita bersungguh-sungguh dalam beribadah. Kalau hanya ada yang bolong-bolong, berarti nilai kesungguhannya masih kurang, nilai imannya masih bisa diragukan. Tapi kalau kita meningkatkan disiplin dalam beribadah, istiqomah, niscaya kita akan menjadi orang-orang yang diberikan surganya oleh Allah. Yang keempat, mengendalikan diri agar tidak mudah terpengaruh. Ingat, dunia ini adalah tipu muslihat. Kalau kita yakin kepada Allah, yakin adanya akhirat, kita akan lebih mengutamakan kepentingan akhirat. Dan nomor dua adalah dunia. Dan dunia adalah hanya tempat kita bersinggah menuju akhirat yang lebih kita utamakan. Teman-teman, sekian dari Kak Rizal. Kurang lebihnya Kak Rizal mohon maaf. Akhir kata, apabila ada kata-kata yang salah, semua datangnya dari Kak Rizal. Apabila ada kata yang benar, itu semua yang datangnya dari Allah yang telah mengendalikan Kak Rizal. Akhir kata, nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.